Kali ini gue akan membahas alur cerita film Prey. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan suku Comanche di tahun 1719, di mana di sini ada jagoan utama kita yang bernama Naru yang mempunyai ibu dan kakak laki-laki bernama Taabe. Naru ini juga memelihara anjing yang bernama Sari yang selalu ikut kalau Naru pergi berburu. Kita kemudian dikasih lihat kalau Naru sedang berburu burung dengan Taabe, dan di sini Naru yang sebelumnya ngelihat semacam kilat yang nggak biasa di langit ngasih tahu kakaknya tentang itu, yang dia kira adalah burung petir yang dia anggap sebagai pertanda kalau itu akan menjadi Kutamianya Naru. Nah, Kutamiya itu adalah perburuan yang besar. Tapi di sini Taabe nggak yakin kalau Naru udah siap. Perlu diketahui, kalau perempuan di suku Comanche ini nggak ada yang berburu, tapi pada jago membuat obat. Dan Naru, meskipun dia pintar membuat obat, Naru sangat ingin berburu. Kita sempat dikasih lihat saat ibunya membuat obat, ibunya Naru ini lupa naruh bahan yang penting yang bernama Totsuya Jinga, dan Naru yang ngingetin ibunya. Di sisi lain, pesawat misterius yang merupakan kilat yang dilihat Naru menurunkan makhluk predator yang jago berburu dan punya banyak teknologi, yang salah satunya bisa mengubah dirinya menjadi transparan. Naru kemudian mendapat kabar kalau ada salah satu orang sukunya yang bernama Puhi yang dibawa singa. Orang-orang suku Comanche yang laki-laki sebagian ikut mencari Puhi, termasuk Taabe. Naru yang mau singa itu menjadi Kutamiyanya pun ikut nyari Puhi bersama yang lain. Walaupun kehadirannya ini nggak diharapin sama yang lain. Setelah nyari-nyari, Puhi pun ditemukan dengan kondisi yang cukup parah. Naru kemudian ngebuatin obat buat mengobati Puhi, di mana Naru juga ngasih Totsuya Jinga buat dimakan Puhi supaya mendinginkan darahnya. Sebagian orang pergi membawa Puhi balik ke tempat sukunya, sementara Naru, Sari, Taabe, dan beberapa orang lainnya mau memburu singa yang sebelumnya membawa Puhi. Mereka pun mengikuti jejak yang mereka kira jejak singa, padahal jejaknya predator. Dan mereka sampai ke sebuah tempat yang ada pohonnya, di mana Naru ngasih tahu rencananya, yaitu untuk meletakkan umpan, lalu manjat pohon dan menunggu si singa. Taabe pun setuju dengan rencana Naru dan bilang kalau ini akan jadi Kutamiyanya Naru. Dan dia juga ngasih tahu kalau pas Naru ketemu si singa, Naru harus bilang ke singa itu, "Sampai sini saja perjalananmu, selesai." Ini akhirnya. Naru lalu naik pohon dan gak lama kemudian si singa datang. Tapi di sini si singa manjat pohon dan ngedeketin Naru untuk nyerang. Naru sampai di ujung ranting pohon, dan di sini dia kedistract sama cahaya merah yang disebabkan oleh predator. Dan pas singa nyerang, ranting pohon yang Naru naiki patah dan Naru pun jatuh dan pingsan. Pas Naru bangun, dia dirawat oleh ibunya, dan gak lama kemudian Taabe datang dengan ngebawa singa yang udah tewas. Dia pun dibangga-banggain sama sukunya dan dijadiin ketua perang. Dan Naru yang ngeliat itu kecewa dengan dirinya sendiri. Naru lalu mau pergi buat ngeburu makhluk yang sebelumnya ngulitin ular yang sebelumnya Naru lihat, yaitu si predator. Tapi si Taabe nggak ngebolehin. Paginya Naru bersama Sari diam-diam pergi ke hutan buat ngejar si predator. Di sisi lain, si predator ngelihat seekor serigala yang ngincer kelinci. Tapi kemudian si serigala pun dihentiin oleh predator yang curang. Dia ngetransparanin dirinya dan nyerang pakai pedang. Dan si serigala pun tewas. Di sisi lain, Naru latihan teknik baru pakai kapak, yaitu ngikat kapak pakai tali dan dilempar-lempar. Gue akuin itu cukup keren sih. Besoknya Naru ngelihat banyak bison yang tewas. Dia kemudian berjalan-jalan dan kejebak di lumpur endap. Tapi Naru gunain kapak talinya dan ngapak ke kayu besar yang ada di depannya. Dan dia pun narik dirinya keluar dari lumpur endap dan berhasil. Naru kemudian ngebersihin lumpurnya dan pergi menjelajah lagi, sampai dia nemuin seekor beruang yang lagi makan rusa. Si beruang nyium kehadiran Naru, dan Naru yang udah ngebidik si beruang pakai panah, tali panahnya lepas dan ngebikin si beruang ngeliat Naru. Si beruang pun lari dan dia mau nyerang Naru, tapi Sari ngecoh si beruang dan bikin si beruang ngejar dia supaya menjauh dari Naru. Si Naru pada akhirnya dikejar lagi oleh si beruang. Tapi di sini si beruang kemudian ditemuin sama predator yang lagi mode transparan, dan mereka pun bertarung. Naru ngelihat pertarungan itu yang kemudian dimenangkan oleh predator. Si predator kemudian ngelihat Naru dan Naru langsung kabur. Setelah cukup jauh, Naru pergi ke hutan di mana dia ketemu sama beberapa orang dari sukunya yang ditugaskan Taabe untuk mencari Naru. Naru yang di sini diikat biar nggak kabur kemana-mana kemudian berjalan bersama mereka. Tapi nggak lama kemudian, salah satu orang suku itu dibunuh oleh predator. Orang-orang suku yang lain kemudian sempat mana si predator dan membuat predator yang lagi transparan marah. Dan di sini, muka predator yang pakai topeng gak transparan dalam waktu singkat. Si predator ini ngaung dan harusnya ini jadi salah satu kesempatan orang-orang suku Comanche ini nombak muka si predator. Tapi mereka malah diem aja. Aduh.
Si Predator kembali transparan dan menewaskan semua suku Comanche, kecuali Naru yang kemudian lari. Naru lalu kakinya kena perangkap dan Predator udah di deket dia dan ngeliat kalau Naru kakinya kena perangkap. Tapi si Predator nggak jadi nyerang Naru. Naru kemudian ditemuin sama sekelompok orang Prancis yang juga lagi berburu. Naru dibuat pingsan dan dikurung di tempat perkemahan kelompok orang Prancis tersebut. Pas Naru bangun, Naru diminta bantuan sama penerjemah bahasa yang disuruh oleh orang-orang Perancis untuk membantu mereka memburu si Predator, tapi Naru nggak mau. Naru kemudian juga ngelihat Sari ditangkap dan Taabe juga dikurung sama mereka. Besoknya, kelompok orang Prancis tersebut ngikat Naru dan Taabe di tempat orang-orang Prancis tersebut mau nyerang si Predator. Di sini Naru ngomong ke Taabe kalau yang Naru pengen buat jadi kutamiyanya adalah si Predator, dan Taabe lalu juga ngasih tahu kalau dia ngebunuh singa yang waktu itu dengan caranya Naru. Si Predator lalu mulai nyerang orang-orang Prancis yang bersiap untuk nyerang dan berjalan ke arah Naru dan Taabe. Naru bilang kalau si Predator ini nyari musuhnya yang paling kuat dan gak ngincer umpan ataupun yang lemah. Si Predator kemudian ngabisin semua kelompok orang Prancis yang bisa dibilang banyak. Naru dan Taabe berhasil lepas dari iketan, dan Naru kemudian pergi mencari Sari ke tempat kemah orang-orang Prancis. Di sana, Naru ketemu Sari yang mau ditembak sama salah satu orang Prancis. Tapi, Naru kemudian nyerang si orang Prancis tersebut dan orang-orang Prancis lain yang juga mau nyerang Naru. Naru kemudian ngelepasin Sari, dan penerjemah yang kakinya terluka parah akibat Predator datang dan minta Naru buat ngebatin dia. Dan sebagai gantinya, si penerjemah bakal ngajarin dia untuk pakai pistol. Si Naru lalu ngobatin si penerjemah dan si penerjemah ngajarin Naru cara pakai pistol. Naru lalu ngasih Totsuya Jingga ke si penerjemah. Si Predator yang lagi nggak transparan kemudian datang dan Naru pun ngumpet dan si penerjemah pura-pura tewas. Naru ngeliatin dari balik pohon dan sadar kalau di kamera Predator orang yang pakai Totsuya Jingga nggak terdeteksi, makanya si penerjemah nggak diserang. Tapi si Predator kemudian nggak sengaja nginjek kaki si penerjemah, nyebabin si penerjemah berteriak dan si Predator pun menewaskan si penerjemah. Predator kemudian mau nembak Sari pakai pistolnya dengan ngebidik pakai laser dari topengnya. Tapi Taabe kemudian datang dan nyerang si Predator dan nyebabin topeng Predator lepas dan jatuh. Naru di sini ngelihat kalau laser dari topeng Predator ini adalah yang nentuin arah akhir pelurunya. Sari pun selamat dan Taabe pun berhasil nyerang Predator dan nusuk badan Predator pakai tombak. Tapi si Predator kemudian masuk mode transparan dan ngebunuh Taabe. Naru yang melihat itu sangat sedih dan dia lalu kabur atas suruhan Taabe sebelumnya. Sorenya, Naru yang mau balas dendam dan mau ngalahin Predator ketemu sama orang Perancis yang waktu itu juga nangkep Naru dan Taabe. Naru membuat pingsan orang Perancis itu dan membuatnya menjadi umpan buat Predator datang. Di malam harinya, Naru makan Totsuya Jingga dan gak lama kemudian Predator datang dan menewaskan si orang Perancis yang memegang pistol yang isinya kosong. Pas Predator lengah, Naru nembak kepala Predator dari belakang dan nyebabin topeng Predator lepas. Naru lalu ngebawa kabur topengnya dan Predator yang masih hidup pun ngejar Naru. Mereka pun kejar-kejaran dan sampai di tempat yang sudah Naru rencanakan. Dan di sini, Naru dibantu Sari kemudian bertarung melawan Predator. Pada akhirnya Naru menggunakan otak dan juga otot, gak cuma otot doang. Naru ngejebak Predator dan nyemplungin si Predator ke lumpur endap. Si Predator pun muncul dari lumpur dengan kaki kejebak di lumpur, dan si Predator ngeluarin pistolnya dan nembak Naru. Naru pun di sini ngomong kata-kata kutamiyanya yang disuruh Taabe waktu itu, dan ternyata Naru sebelumnya udah naruh topeng si Predator ke arah lumpur dan lasernya itu ngarah ke kepala si Predator. Jadi, peluru yang ditembakin Predator nggak kena Naru dan malah ngenain kepala si Predator sendiri. Dan Predator pun tewas. Rencana Naru pun kemudian berhasil dan dia dengan Sari kemudian balik ke tempat perkemahan sukunya. Dan di sini dia dijadiin ketua perang. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Prey. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.